Assalamualaikum. Kembali di channel pengacaraku. Ada beberapa pertanyaan dari masyarakat sehubungan maraknya pemutusan hubungan kerja. Memang di masa pandemik COVID-19 ini berdampak terhadap industri-industri, khususnya industri padat karya yang melakukan efisiensi, bahkan sampai melakukan pemutusan hubungan kerja. Yang perlu kita pahami dan diketahui bersama, dan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang berkisar persoalan pemutusan hubungan kerja, ada beberapa pertanyaan yang paling krusial, yang paling banyak ditanyakan terkait pemutusan hubungan kerja secara sepihak oleh perusahaan. Apabila seorang pekerja atau karyawan yang di PHK secara sepihak setelah melalui proses pembicaraan tripartit melalui Dinas Tenaga Kerja, melalui mediasi, melalui mediator, sudah melakukan mediasi dan dikeluarkan anjuran yang menyatakan bahwa si pekerja atau karyawan tersebut tetap bekerja. Pertanyaannya, apabila perusahaan tetap tidak mau menerima si karyawan tersebut. Ya, pertanyaan pertama, apakah si karyawan masih berhak menerima gaji atau upah yang tidak pernah dibayarkan oleh perusahaan sejak dia diputuskan hubungan kerjanya? Yang kedua, apa yang harus dilakukan apabila perusahaan tetap tidak mau menerima si karyawan dan tetap tidak mau membayarkan upahnya? Berikut ulasan hukumnya. Di dalam pasal 151 ayat 1 Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa pengusaha, pekerja, buruh, serikat pekerja, serikat buruh, dan pemerintah dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Selanjutnya, pasal 151 ayat 2 menjelaskan bahwa jika pemutusan hubungan kerja tidak bisa dihindarkan, wajib dirundingkan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja serikat buruh, atau dengan pekerja atau buruh yang bersangkutan yang tidak menjadi anggota serikat pekerja serikat buruh. Ketentuan pasal 151 ayat 1 dan ayat 2 berarti PHK tidak boleh dilakukan secara sepihak, melainkan harus melalui perundingan terlebih dahulu. Kemudian apabila hasil perundingan tersebut tidak menghasilkan persetujuan atau kesepakatan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja
dengan pekerja atau buruh setelah memperoleh penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Demikian ketentuan Pasal 151 ayat 3 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Adapun Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang dimaksud adalah mediasi ketenagakerjaan, konsiliasi ketenagakerjaan, dan pengadilan hubungan industrial. Hal tersebut diatur lebih jauh dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial atau UU PPHI. Pemutusan hubungan kerja tanpa adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial akan menjadi batal demi hukum. Artinya secara hukum PHK tersebut dianggap belum terjadi, sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan selama putusan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja atau buruh harus tetap melaksanakan segala kewajibannya sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat 2 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pekerja atau buruh tetap harus bekerja dan pengusaha tetap harus membayarkan upahnya selama belum ada keputusan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pengusaha dapat melakukan pengecualian berupa tindakan skorsing kepada pekerja atau buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap membayarkan upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh pekerja atau buruh sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Apa yang harus dilakukan apabila perusahaan tetap tidak mau menerima si pekerja atau buruh atau karyawan dan tetap tidak mau membayarkan upahnya atau gajinya? Menurut pasal 96 Undang-Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, apabila dalam persidangan pertama secara nyata-nyata pihak pengusaha terbukti tidak melaksanakan kewajibannya, maka hakim ketua yang memimpin sidang harus segera memberikan putusan sela berupa perintah kepada pengusaha untuk membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima oleh pekerja atau buruh atau karyawan yang bersangkutan. Jika putusan sela tersebut tidak dilaksanakan oleh pengusaha, hakim ketua sidang memerintahkan sita jaminan dalam sebuah penetapan pengadilan hubungan industrial. Putusan sela tersebut tidak dapat diajukan perlawanan dan atau tidak dapat digunakan
upaya hukum. Demikian pendapat hukum saya. Mudah-mudahan ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pemahaman untuk kawan-kawan pekerja atau buruh yang sekarang masih bekerja untuk mengerti secara hukum hak dan kewajibannya, dan acuannya, dasar hukumnya Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan secara material, dan undang-undang secara formalnya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, dan itu yang menjadi dasar hukumnya. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.